Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, ya aku pun nggak tahu loh Dinda. Benar nggak sih? Kalau di alam nyatanya ini ya Dinda. Kalau di alam gaibnya ya yang kulihat ya memang benar. Dinda MC itu jodohku. Kita diturunkan dari kayangan ke bumi. Tapi karena kita punya otak juga punya hati di muka bumi ini, ya. Jadi aku juga nggak bisa berbuat apa-apa di. Karena tugasku itu seperti itu. Walaupun sedikit ada kebingungan dalam diriku untuk membimbing Dinda. Bingungannya gimana? Ya gimana ya kalau kita di kayangan aja keluarga, ya kan? Sementara di muka bumi kita pecah belah. Aku nggak ngomong, aku disalahkan. Katanya Aroes nggak bisa bimbing, kan gitu Din. Sementara yang bisa buka kerajaan langit itu hanya Dinda. Ya nggak mungkin kasihkan sama yang lain kan gitu deh. Aku pun dah dalam jiwa Pak Rois pun juga bingung Pak Rois. Yang dibilang manusia 1000 jiwa ini tadi banyak sukma yang lain itu menyatu sama sukmanya Pak Rois toh. Terus jiwa yang lain ini jodohnya yang mana gitu loh Din. Terus gimana sama jiwa yang lain? Seperti itu. Ini masih dikaji. Sementara semua makhluk ini tadi tetap yang dicari pertama itu jodohnya. Gara-gara Ibu Siti Hawa makan buah koldi ini tadi. Akhirnya Bopo Adam ini tadi nyari jodohnya gitu loh. Makanya aku pun juga bingung. Sementara di segi fisik kita jauh. Sukma satu. Cara berpikirnya saya nggak tahu. Aku nggak ngomong, saya salah. Karena tugas beban amanah ini tadi mau nggak mau, suka nggak suka ya memang harus dijalani sih. Terutama ya tetap nyari separuh nyawanya itu tadi yang dibilang belahan jiwa itu tadi. Makanya kalau nikah cerai itu nggak boleh, nggak bisa. Terus yang dipikir lagi sama Pak Rois, kalau memang benar Dinda itu belahan jiwaku, aku nggak mau Dinda itu jadi anak durhaka. Ini yang pertama. Makanya kalau memang benar ini separuh nyawamu, akan ku belikan Dinda itu seperangkat alat sholat. Supaya Dinda itu sembah sujud hanya sama ibu bumi Bopo Angkoso. Ibu asal usul raga kita. Sukma asal usul Bopo kita. Asal usul sukma kita. Itu Bopo Allah. Atau Bopo Adam atau angin ini tadi. Jadi caranya menghadap sama ibu bumi Bopo Angkoso ini tadi, kita harus mandi taubatan nasuha dulu.
Kayak Pak Rois mau mandi ini, mandi taubatan nasuha dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala. Karena dari hati nurani. Berniat mandi suci ini tadi karena dari hati nurani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad utusan Allah. Syahadat 3 kali. Artinya syahadat nih. Jadi kita mandi taubatan nasuha ini tadi disaksikan sama malaikat 4. Jadi malaikat ini juga butuh mandi. Sukma juga butuh mandi. Sholawat Nabi 3 kali. Seperti itu Dinda. Baru Al-Fatihah. Arti Al-Fatihah ini menyatukan antara langit. Disaksikan antara langit lapis 1 sampai lapis 7. Seperti itu. Jadi yang membuat langit ini tadi kakek nenek kita. Bukan Allah yang menciptakan langit. Jadi aku tuh maunya Kak Dinda bisa sadar. Kak gini sama-sama tersiksa. Dinda tersiksa, aku juga tersiksa. Karena ego, karena iblis. Karena iblis ini tadi juga berwujud. Yaitu tadi diolok-olok orang, dihina orang. Kan seperti itu. Kan dibilang sama Pak. Keberadaan iblis ini tadi ada di dalam ragamnya umat manusia. Yaitu yang ngolok-ngolok Dinda, yang nyakiti Dinda. Seperti itu. Jadi sholat yang diajarkan sama separuh nyawamu ini tadi, ini melengkapi semuanya Dinda. Habis mandi taubatan nasuha, ambil air wudhu, baru sholat. Sholatnya kan udah sering tuh diajari sama Paris. Sholat sunnah, sholat isya pasangannya sholat hajat. Sholat subuh pasangannya sholat sunnah 2 rakaat. Sholat luhur pasangannya sholat duha. Jadi 4 rakaat. Sholat asar pasangannya sholat sunnah 2 rakaat. Seperti itu. Sholat maghrib pasangannya sholat sunnah 2 rakaat. Jadi induknya ada di sholat isya, bapaknya ada di sholat luhur. Ini satu keluarga ini dulu Dinda. Seperti itu. Dan sholatnya ini kalau Pak Rois cukup Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Begitu. Nah Al-Fatihah ini menyatukan atau disaksikan langit dan bumi. Seisinya itu Al-Fatihah. Habis kita mengucap Al-Fatihah 1 kali, baru Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Nah meminta kita ikhlaskan. Karena yang menguasai kita itu ibu dari raga kita, bapak dari sukma kita. Malaikat kita ini yang bawa doa itu tadi. Seperti itu. Makanya iblis ini tadi menyesatkan Dinda. Kalau sholat itu kan habis mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus disambut sama Al-Fatihah. Bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa 40 kali, tergantung semaunya, nggak ada batasannya. Baru mengucapkan salam, baru minta ampunan dosa-dosa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku.
Nggak ada manusia yang tak berdosa. Dosa yang terbesar itu raga yang akan kita pertanggungjawabkan setelah kita mati nanti. Nanti diudarin. Baru kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tuaku atau ibu bapakku. Al-Fatihah. Nggak ada aku kalau nggak ada kedua orang tuaku. Ibaratnya seperti itu. Baru leluhur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa para leluhurku. Mulai dari langit lapis 1 sampai lapis 7. Al-Fatihah. Baru permintaannya apa? Baru diserang seperti ini. Tidak diserang pelet, ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang di sekujur tubuhku ini. Al-Fatihah. Baru zikirnya bismillah. Ini ada kekuatan kayak ini ya, tidak. Dia harus mandi taubatan nasuha dulu. Makanya mandi taubatan nasuha ini disumpah seperti itu. Jadi tujuan kita sholat ini tadi itu bukan ibadah, ada keperluan sama ibu dan bapak kita. Jadi kita kalau ada apa-apa kan kita mengadu sama bapak dan ibu. Seperti itu. Malaikat kita ini kakang kawa ada ini, jadi siap menjaga mengemban perintah dari sukma. Ibu bapak kita, sukma kita ini yang merintahkan. Ada keperluan sama ibu bumi bapak angkasa, leluhur kita ini yang membimbing kita. Seperti itu. Nanti dilanjutin lagi ya. Aku nggak bisa ngupload video lama-lama. Aku cuman nggak mau Dinda tuh istilahnya jadi anak durhaka. Kalau memang benar Dinda itu belahan jiwaku. Kalau nggak aku juga nggak tahu. Aku hanya bisa berserah diri dan terus akan mencari belahan jiwaku yang mana. Sementara pertarunganku sama istri-istri Pak Ros yang lain ini terus akan terjadi.